Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Thomas Likona yaitu suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter menurut Suyanto. Karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu. Pengertian pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu, di mana ciri khas tersebut merupakan asli dan mengakar pada kepribadian individu tersebut. Pengertian pendidikan karakter menurut psikologi. Karakter kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, serta berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Pengertian pendidikan karakter ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu, namun untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antaranya, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode pujian, dan hukuman. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, bersahabat, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, peduli sosial, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, serta tanggung jawab. Kesimpulan dari pengertian karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia ambil. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia, tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Menurut Dr. Martin Luther King. Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Thomas Likona mengatakan, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Kemudian ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kejujuran atau amanah dan optimis. Hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter ini diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good, di mana knowing the good mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat suatu kebaikan.
sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta dengan perilaku kebaikan itu. Kemudian setelah terbiasa melakukan kebaikan, acting the good itu berubah menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, di mana usia fase ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% kecerdasan orang dewasa terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Pendidikan karakter dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama pertumbuhan karakter dimulai. Namun, bagi sebagian keluarga merasa sulit dengan proses pendidikan karakter yang sistematis ini, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas padat. Oleh sebab itu, sebaiknya pendidikan karakter perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama playgroup atau taman kanak-kanak. Di sanalah peran guru, di mana filosofi Jawa yang disebut digugulan ditiru dipertaruhkan. Sebab guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Dampak pendidikan karakter. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success yang diterbitkan pada tahun 2001 mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa dengan adanya sederet faktor-faktor penyebab kegagalan anak di sekolah ternyata bukan terletak pada dasar kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang, di mana 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan kecerdasan otak atau IQ. Anak yang mengalami masalah kecerdasan emosi, ia akan mengalami kesulitan dalam belajar, dalam bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasilnya menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Itulah seri yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.